Terima kasih untuk media ya. Selamat siang, salam sehat kita semuanya. Khususnya terkait mengenai kasus Vina, memang ini adalah satu pembelajaran yang terbaik untuk netizen, khususnya untuk masyarakat seluruh Indonesia. Dan terkait mengenai Ibtu tersebut ya, bapak dari almarhum juga diduga melakukan hal-hal melanggar aturan-aturan pemeriksaan yang akhirnya semua yang memang yang pernah diputus oleh pengadilan negeri ya, pengadilan negeri Bandung ya, terkait kasus itu bahwa ini semuanya terbongkar dengan baik ya. Jadi pelan-pelan kasus ini diselusuri dengan praktisi-praktisi hukum yang ingin membantu para kliennya, seperti itu. Bang, dan juga akhirnya Pak Ibtu Rudiyana bilang dia sempat melihat CCTV tapi tidak mengambil CCTV tersebut karena kan netizen pada nuduh Pak Ibtu Rudiyana yang menyimpan CCTV tersebut. Menurut Abang sendiri gimana sebagai praktis hukumnya? Jadi begini, jadi terkait mengenai kita merekonstruksi lagi ke belakang ya terkait masalah 2016. Memang dugaan-dugaan itu kuat, dalam arti dugaan-dugaan itu kuat, perlu dibuktikan dong ya, perlu dibuktikan agar semuanya clear gitu. Jangan dugaan-dugaan seperti yang terkait PK ya, PK daripada yang sikap untuk si Peggy ya semuanya sudah berjalan dengan lancar. Sekarang untuk satu lagi siapa Sakatata ya, Sakatata itu juga sedang diuji juga ya kan terkait mengenai dia mau melakukan PK terkait hal itu harus diuji dengan novum baru seperti itu. Nah, artinya novum baru ini fakta-fakta di tahun 2016 jangan menggunakan apa ya, menggunakan analisa ya kan, analisa itu bukan novum baru namanya, seperti itu kalau menurut saya. Dan dia kan sempat melihat tapi tidak mengambil yang dituduhkan oleh netizen Bang kan, dan juga dia menyerahkan ke penyidik Bang, sepenuhnya kepada penyidik. Gimana Bang? Ya menurut saya sah-sah saja kalau itu pada saat dia melihat ya lalu menangkap orang itu lalu diserahkan kepada pihak yang berwajib gitu. Ya kan sah-sah saja. Nah, soalannya ini kan harus dibuktikan kalau memang Ibtu tersebut ya, Ibtu siapa namanya? Rudiyana itu dia melakukan langkah-langkah hukum sesuai dengan caranya sendiri gitu. Itu yang memang tidak dibenarkan secara hukum ya, seperti itu. Itu yang memang harus dicermati oleh kita semuanya, seperti itu. Dan Pak Ibtu Rudiyana juga membantah Bang, mengarahkan Aib dan Dede untuk memberikan keterangan palsu karena dia sendiri dapat informasi dan keterangan itu dari mereka gitu Bang. Oke, kita setuju, tapi kan ini terkait 2016 itu harus dibuktikan gitu. Dibuktikan dengan cara apa gitu. Kalau memang pengadilan kita apa yang terjadi sekian tahun lalu dia menyampaikan bahwa oh itu bohong dan lain-lain, ya itu selesai nanti semuanya, nggak akan berulang kali kepada kasus-kasus lain. Jadi harapan kalau dia memang merasa itu ada satu hal penekanan membuat menyampaikan supaya menjadi seorang saksi bohong yang menyampaikan yang tidak kebenaran, ya harus ada saksi untuk yang mendengarnya gitu, seperti itu sih kalau menurut saya. Dan Pak Ibtu Rudiyana juga membantah menutupi kasus kematian Vina dan Eki dengan cara sumpah pocong. Ini menurut Abang sendiri gimana sebagai praktisi hukum, masih ada sumpah pocong ini di zaman sekarang? Begini, Ibtu Rudiyana itu kan polisi gitu. Ya, polisi, salah satu polisi. Sumpah pocong itu kan satu budaya. Ya, budaya ya kan. Apapun apalah halnya. Kalau seorang polisi jangan berbicara sumpah pocong dong gitu. Unik pernyataan seperti itu gitu. Dia harus melakukan apa yang harus dilakukan, perbuatan-perbuatan atau tidak itu melakukan langkah-langkah hukum untuk membuktikan bahwa dia itu tidak bersalah gitu. Kalau sudah sumpah pocong berarti nih ada hal-hal pola pikir, apakah memang beliau itu apa ya yang saya sampaikan ya, bingung atau memang sudah lupa beliau itu adalah seorang polisi Republik Indonesia gitu. Janganlah sumpah pocong ya kan, masa sumpah pocong ke seorang polisi yang mengetahui tentang
hukum ada menyampaikan sumpah pocong seperti itu menurut saya. Yang menyuruh Pak Ibturuddin untuk menyarankan untuk sumpah pocong adalah Pak Arianto, yaitu sebagai penasihat Kapolri. Yaitu Pak Arianto Sutadi. Dia terang-terangan mengakui bahwa tidak ada cukup bukti untuk menyatakan kasus tersebut sebagai pembunuhan. Padahal dia sebelumnya sempat menyarankan Ibturuddin untuk sumpah pocong dalam membuktikan kasus ini, karena kan Pak Arianto sebelumnya sangat yakin bahwa Vina Eki itu dibunuh. Namun saat ditantang oleh Farhat Abbas saat di sidang PK kemarin, mungkin bahwa bukti konkret terhadap tersebut, Arianto tidak bisa memberikan bukti yang cukup. Ini gimana nih Bang? Itu kan hanya berbicara kata-kata. Biasalah ya di dunia sosial, media sosial menyampaikan pemikiran-pemikiran itu sah-sah saja ya kan. Oleh karena itu harapan itu netizen harus menanggapinya dengan baik ya kan. Ikuti prosesnya. PK sudah berjalan dengan baik ya kan. Tinggal fakta-fakta, bukti-bukti. Jadi kalau terkait mengenai kata-kata dan lain-lain, harap untuk netizen ya cermatilah ya kan, lihat di mana yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara, khususnya untuk hukum, khususnya untuk saudara ya kan, seperti itu. Dan Ibturuddin membantah Bang, menganiaya terpidana dan Sakatata dan lainnya. Gimana nih Bang? Begini, itulah tadi disampaikan masalah membantah dan lain itu haknya ya, hak seseorang di dalam satu persoalan hukum di kepolisian, hak seseorang untuk berbohong dibolehkan gitu. Itu tuh tugas daripada penyidik untuk membuktikan hal itu. Resikonya ada kalau dia berbohong gitu. Itu yang memang harus dicermati. Jadi apa yang disampaikan oleh siapapun itu hak seseorang ya. Pada saat ada persoalan dia berbohong, itu haknya juga ya kan. Hak untuk mendustai, hak untuk ingkar juga ada, seperti itu. Seperti itu. Bang, seharusnya Abang sebagai praktisi hukum seperti apa sih Bang untuk menyikapi kasus ini yang semakin ibaratnya carut marut, nggak ada juntrungan, gimana menurut Bang? Kalau saya menyikapi begini ya, pertama harus dibenahi dulu proses oknum-oknum polisi ya. Kepolisian Republik Indonesia melakukan proses yang baik sesuai dengan aturan hukum, kitab undang-undang hukum acara pidana seperti itu kan. Jadi kejaksaan pun sama, pada saat ini dilimpahkan ke kejaksaan dari polisi juga mentelaah, jangan dipaksakan gitu. Kalau ada hal-hal diduga terkait ini harus dipatahkan, harus buat beginilah, begitulah, artinya begini begitu. Apa yang disampaikan jaksa bahwa itu kurang bukti, kurang lain, jangan dipaksakan gitu. Ya kami terus terang praktisi hukum mengalami hal itu semuanya gitu. Jadi kami paham ya, dipaksakan atau tidak nanti akan dibuktikan di pengadilan. Hakimlah akan menentukan. Nah, karena itu hakim jangan tergantung kepada kitab undang-undang hukum pidana saja ataupun undang-undang lain. Hati nurani pun harus dipakai. Ini kejadian seperti ini gitu. Nah, oleh karena itu harapan dari penegak hukum ini lakukan yang baik ya, agar masyarakat ini lebih percaya gitu. Bukan sekarang tidak percaya. Karena oknum-oknum inilah akhirnya semuanya institusi ini, pandangan dari masyarakat ini kurang baik seperti